Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Aula Pondok Pesantren Matlaul Anwar Umariyah Buntimbe, Desa Mascuring, Kecamatan Praia Barat. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga. Oleh sebab itu, selayaknya kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Surat Ma'asalam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pula dengan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita masih dalam keadaan iman dan Islam sampai hari ini. Oleh sebab itu, agar kita mendapatkan barakah, syafaat, terutama syafaat di hari kiamat nanti, maka kita selalu sering-sering berselawat. Oleh sebab itu, mari kita berselawat dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Al-Mukarram Ustadz Hamzain sekaligus sebagai pimpinan dan pembina Pondok Pesantren Matlaul Anwar Umariyah Buntimbe yang sama-sama kita hormati, Bapak Al-Mukarram Ustadz Haji Lalu Syahrul Ramdan yang sama-sama kita hormati pula. Kemudian Bapak-bapak Al-Mukarram Ustadz dari Lembaga Wakaf Al-Quran dan Iqra Al-Hijrah Mataram yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah juga kita pada siang hari ini kita kedatangan tamu baik sekali dari Lembaga Wakaf Al-Quran dan Iqra Hijrah Mataram. Jamaah, para ustaz dan anak-anak santri yang berbahagia, adapun acara kita pada siang hari ini yaitu penyerahan Al-Quran dan meja tahfiz dari Lembaga Wakaf Al-Quran dan Iqra Al-Hijrah Mataram akan segera kita mulai. Untuk lebih barakahnya acara kita ini, mari kita buka dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu kata pengantar dari pembina Yayasan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Umariyah Buntimbe. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ustadz Haji Lalu Syahrul Ramdan. Kepada beliau waktu dan tempat kami dawakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Fa inna qadasal hadits mathalu yuhibbuna yunfiquna 'inda darajatin fil qur'anil 'azim fa inna ta'ala thalathata ayah fa in ayatid darajah fa inna thalathata darajah fa inna jannatan fil dawsin nuzula. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal kiram al-muhtarimin, tamu undangan kami yang kami hormati dan kami muliakan dari Lembaga Wakaf Al-Quran Al-Iqra Kota Mataram, Al-Hijrah di Kota Mataram, kemudian pengasuh Pondok Pesantren Matlaul Anwar Umariyah yang kami banggakan Kanda Al-Ustaz Muhammad Zain, kemudian para asatidz asatidz dan santri-santri yang kami banggakan dan kami tainya belakangan gitu.
Ya. Alhamdulillah kita kedatangan tamu lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita keluarga lagi. Alhamdulillah kemarin beberapa hari lalu beliau dari Lembaga Wakaf Al-Quran dan Iqra Al-Hijrah Kota Mataram datang berkunjung ke Kampung Tapis Nurul Huda Desa Marije, dan alhamdulillah membawakan kita semua oleh-oleh terbaik, oleh-oleh yang akan menjadi senjata, oleh-oleh yang akan menjadi peneman, sahabat, kekasih kita, yaitu dari dunia dan akhirat, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan salah satu surat cinta. Apa itu surat cinta? Di mana surat cinta itu kalau kita baca sekali nggak puas, harus berkali-kali. Apalagi zaman dulu ada surat cinta antara pondok ke pondok. Dulu Ustaz juga pernah begitu soalnya, ya. Tidak kita mungkiri, ya. Kita membacanya terus Al-Quran itu, surat cinta itu maksudnya. Jadi 10 kali kita baca enggak puas, 10 kali kita baca tidak puas, 11 kali tidak puas. Tetapi ada masanya kita akan tersakiti oleh surat yang kita baca. Laki-laki bilang betul di dalam. Berarti pengalaman betul ya laki-laki ini. Surat cinta yang dikirimin oleh kekasih kita suatu saat akan menaruh kebencian. Apalagi di akhir tulisan, adikku, kakakku, kakakku sayang, kita akan hidup semati. Pret. Tiba-tiba dia ditinggal menikah, sakit. Tetapi ini surat cinta yang dibawakan oleh para ustaz kita, yang dibawakan oleh para donatur kita dari Lembaga Wakaf Iqra Al-Quran Hijrah Kota Mataram, adalah surat cinta yang akan membuat kita bahagia baik dunia dan di akhirat, yang akan membuat kita tenang baik dalam dunia dan akhir. Surat cinta may yuhibbul muti', surat cinta yang tidak akan pernah kita bosan membacanya. Apalagi kita bisa menghafalnya, maka surat cinta ini akan menyelamatkan kita. Dan fadilahnya ketika kita membaca surat Al-Quran ini, mulai daripada satu huruf itu pahalanya 10 kali. 2 huruf berapa kali? 20 kali. Jumlah huruf dalam Al-Quran berapa? 2 jutaan huruf dalam Al-Quran, berarti 20 kali 2 juta pahalanya. Itu untuk pembacanya. Beda lagi bagi yang tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu para donatur-donatur kita yang menyumbangkan Al-Quran dengan hartanya. Bukan lagi dengan hartanya saja, tetapi mengantarnya langsung ke tempat kita. Tujahidu bi amwalikum, berjuang dengan diri, dengan amwalikum, dengan hartanya. Anfusikum, dengan diri beliau, walaupun diwakili, tapi tetap saja termasuk anfusikum, diri. Dengan diri, dengan waktu, dengan harta, maka ini 3 kali lipat pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang membaca. Sekarang Al-Quran ini kita buka mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita membaca Quran wakaf ini yang diberikan oleh para ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, maka terbuka yang nama Babul Jannatu Sadaqah, yaitu disebut sebagai Babus Sadaqah. Terbuka dia, pahalanya langsung terbuka. Misalkan nanti siapa namanya, si Fulan, dibaca Al-Qurannya oleh seorang hafiz yang bernama Lili, yang bernama Tiara, yang bernama Zen, yang bernama Hendra, maka di situ terbuka pintunya surga tersebut untuk sang pewakaf langsung.
Kalau seandainya wakafnya ini 10, Masya Allah, satu surga babus sadaqah, babul wakaf ini dijelaskan dalam sebuah tarikh Al-Irsyadul Ibad ila fi sabili rasyad. Satu huruf Al-Quran yang dihafal oleh seorang santri itu luasnya pintu gerbangnya 40 perjalanan, Pak. 40 perjalanan baru bisa kita itu bisa kita lewati ke lebarnya daripada pintu babus sadaqah. Maka Al-Quran yang kita baca yang diwakafkan ini adalah Al-Quran yang akan memberikan pakaian kebesaran kepada muwakifin kita. Kalau orang tua ini kan kita kasih mahkota bagi hafiz Al-Quran 10 orang. Tapi bagi para keluarga-keluarga Al-Quran yang menyumbangkan hartanya dirinya untuk penghafal Al-Quran, man ahlullah, mana keluargaku, mana ahliku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majulah seorang hafiz Al-Quran, saya ahlimu ya Allah. Bukan. Ahliku adalah orang-orang yang mewakafkan Al-Quran. Orang-orang yang mewakafkan Al-Quran. Orang-orang yang mewakafkan kalam-kalam Allah. Inilah ahli-ahli daripada Al-Quran. Kalau saya dong siapa dong Ustaz? Santri. Santri ini adalah pewaris. Pewaris apa? Pewarisnya Allah, pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mewakafkan ini adalah ahli-ahli daripada keluarga-keluarga, daripada pewaris-pewaris baginda Rasulullah, pewaris-pewaris daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan Al-Quran dan keutamaan mewakafkan Al-Quran. Al-Qurannya ini boleh hilang, Al-Qurannya ini boleh lecek, Al-Qurannya ini boleh rusak, Al-Quran ini boleh tidak bisa dibaca lagi. Tetapi hakikatnya Al-Quran ini semua 114 surat ini hakikat sudah dipindahkan kepada para penghafal Al-Quran. Sehingga seandainya sekarang salah seorang santri mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran menjadi hafiz, besok kemudian dia menjadi ustaz, ustazah, kemudian membuka pondok hafiz, santrinya 500 santri, maka pahalanya ngalir kemana? Yang punya Al-Quran tadi. Misalkan ini Al-Quran Al-Hufaz yang diberikan oleh Abdullah, dibaca oleh seorang santriwati yang bernama Aminah. Ya, saya aja ustaz biar benar. Ya dah, Tiara dah, Lili dah, siapa yang dibaca dihafal oleh Pak Guru Mahdan, Ustaz Mahdan. Ustaz Mahdan ini selesai beliau membaca Al-Quran 30 juz, kemudian menghafal 30 juz, kemudian di Al-Kubra menjadi ustaz yang hafal, membuka pondok pesantren, santrinya ada 10 ini dididik menjadi santri lagi, yang mungkin Al-Kubra, yang 10 ini punya santri lagi, yang 10 lagi punya santri lagi, yang 10 lagi punya santri lagi. Berapa santrinya sudah? Maka satu huruf yang dibaca oleh Pak Mahdan tadi kemudian melahirkan santri, membuat pondok pesantren besar, satu kampung dijadikan hafiz Al-Quran. Maka pahala bacaan Al-Quran yang menggunakan hafal ini lari dia ke pewakaf tadi, tanpa mengurangi pahala para penghafal. Fahim tum? Understand? Yes. Sampai di situ aja, tidak usah dilanjutkan ya. Karena bahasa Arabnya ada, bahasa Inggrisnya ada. Ya, itulah wakaf Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, kemudian para donatur, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa khairal jazaa. Nah, inilah yang dikatakan manja abil hasanati min sayyi'ah. Satu kebaikan akan menumbuhkan daripada 7 cabang, kemudian 7 cabang menjadi 70 cabang, 70 cabang terus bercabang-cabang. Maka inilah yang merupakan daripada amal jariah yang tidak akan putus sampai yaumal qiyamah.
berapa Quran yang kita sumbangkan, berapa meja yang kita sumbangkan, berapa semen yang kita sumbangkan, berapa batu bata yang kita sumbangkan, berapa besi yang kita sumbangkan untuk pembangunan para fisabilillah ibnu sabil, para penghafal Al-Quran, para penuntut ilmu, pahalanya mengalir sebagaimana mengalirnya pahala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Seandainya ditimbang seluruh pahalanya seluruh umat manusia, maka dia tidak akan mampu menandingi pahalanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kenapa? Seluruh hartanya diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan tersebut. Nah, inilah keutamaan daripada wakaf Al-Quran. Akan menjadi ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan fadilah daripada wakaf Al-Quran ini akan meneruskan generasi-generasi warasatul anbiya. Kalau seandainya sekarang tidak ada muwakifin kita, tidak ada yang memberikan kita Al-Quran, sementara kita tidak mampu. Yang satu ini aja, ya, ada yang paling kecil itu 69 harganya, ada yang 110, yang biasanya dia harganya umum 86.000. 86.000 kalau satu santri ini mungkin untuk beli semen bangun pondok aja nggak mampu kita. Untuk beli semen saja belum mampu. Apalagi untuk memenuhi Al-Quran para santri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kirim kirim daripada Al-Quran untuk kita sama-sama hafalkan. Maka inilah dengan Al-Quran ini menumbuhkan generasi-generasi pewaris ilmu kenabian, pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, akan mendampakkan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Fardu kifayah hukumnya kalau tidak ada hafiz dalam satu desa. Kalau dalam satu desa itu tidak ada hafiz Al-Quran, maka satu desa ini berdosa. Karena hukumnya fardu kifayah. Nah, sekarang ada donatur kita yang membantu. Kalau ada hafiz di Al-Quran itu berkat Al-Qurannya, maka pahala satu desa ibadah pembacaan Al-Quran lari ke donatur yang tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah keutamaan Al-Quran. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kita juga ada lembaga yang namanya Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, yang langsung diasuh dan dibimbing oleh Ustaz Abdul Somad LCMA. Nah, disinilah tempat Al-Hijrah lagi ada di Kota Mataram. Maka kita harus bersyukur. Karena kenapa Allah Subhanahu wa taala kirim daripada saudara-saudara kita dari Mataram. Takbir. Allahu Akbar. Yang laki-laki, takbir. Semoga Allah SWT berikan pahala yang mengalir terus menerus tanpa ada putusnya kepada para donatur kita, kepada para pejuang Al-Quran, para pejuang pelosok negeri yang menyurgakan daripada Indonesia, yang menjadikan seluruh umat ini menjadi ahli-ahli Al-Quran. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua menjadi ahli Al-Quran, dan semoga para donatur kita menjadi donatur yang menjadi ahli-ahli daripada ahli Quran dan menjadi ahli daripada ahli hafizah. Mungkin donatur kita ini tidak bisa membaca Al-Quran, tapi ketika meninggal dunia nanti akan digabungkan, akan disamakan mereka dengan para ahli Al-Quran. Mungkin donatur kita bukan hafiz Al-Quran, tetapi makomnya, kamarnya besok bersama para hafiz Al-Quran. Mungkin donatur kita ini tidak bisa membuat pondok pesantren, tidak bisa mencetak santri-santri yang penghafal Al-Quran, tetapi adanya Al-Quran ini dia sudah mencetak santri di seluruh Indonesia, santri di seluruh dunia, dan mencetak daripada hafiz Al-Quran. Karena bagian daripada para pejuang Al-Quran, di mana mereka donatur-donatur kita ini yang mewakafkan daripada Al-Quran ini, salah satunya adalah beliau ini. Kita bacakan. Kita gabungkan dengan
dapat yang juga kemarin dari Al-Quran, dari donatur tetap yang di kantong plastik juga. Kita sama-sama berdoa untuk donatur kita dari Al-Hijrah, yaitu pertama, Barakallah, Bapak Dedi Setiawan. Kemudian almarhum Bapak Niswar Iwan Dalisan bin Dalisan, almarhumah Ibu Kilah binti Dirja Sumantri, hamba Allah, dan kemudian ditambah oleh hamba Allah juga dari Kota Mataram yang dikasih tadi malam satu buah Al-Quran juga berjumlah 20 Al-Quran Al-Hufaz. Ya, ya, jenis Al-Qurannya yang itu tadi. Mana Al-Qurannya? Ya, beliau menyumbangkan Al-Quran juga. Jenis Al-Qurannya ada 20 biji. Kita gabung sini bersama para donatur kita. Ya, nah, di bawah aja ya. Semoga Allah memberikan kita. Untuk target kita dari BWA Badan Wakaf Al-Quran Jakarta 1 juta Al-Quran. Alhamdulillah sekarang ada Al-Hijrah yang membantu kita. Takbir. Kita surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kita bentuk hafiz-hafiz di setiap dusun. Kalau di Marije kita targetnya 1 dusun 1 hafiz ya. Semoga kita ini para donatur kita, sekali lagi Bapak Edi Setiawan, almarhum Bapak Niswar Iwan Dalisan bin Dalisan, almarhumah Ibu Kilah binti Dirja Sumantri, hamba Allah. Kemudian almarhum Mirzano Yudhistira bin Haji Asmuransyah. Al-Fatihah li jama'ahum bil amal. Yang dalam hal ini kita minta kesediaan Yayasan Pimpinan Pondok Pesantren Matalul Anwar Umariyah, Al-Ustaz Kanda Al-Ustaz yang dawakan untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih barakatuh dan siang ini dengan satu tujuan, mudah-mudahan ini semua bernilai ibadah dan mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Ayyuhal jama'atul musakharun al-muti'una li hadhihi al-ayatil mubarakah ij'alu kalimatan sarikatan wa qawli mas'an maqbula bi annahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu 'alayya wa atuni muslimin. Allahumma arzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudil jibal tusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wilah. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wilah. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wilah. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighra wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, demikian tadilah
acara serah terima Al-Quran dari donatur yang berasal dari Lembaga Wakaf Al-Quran dan Iqra Al-Hijrah Mataram, Kota Mataram, yang langsung kepada Pondok Pesantren Matlaul Anwar Umariyah. Dan kemudian acara terakhir yaitu penyerahan Al-Quran kepada pimpinan Pondok Pesantren Matlaul Anwar Umariyah yang diserahkan langsung oleh Lembaga Wakaf Al-Quran dan Iqra Al-Hijrah Kota Mataram yang mewakili kepada Bapak Al-Mukarram Ustadz Ahmad Hamzain selaku pembina Pondok Pesantren Matlaul Anwar Umariyah untuk menerima Al-Quran yang diwakafkan, diserahkan langsung oleh perwakilan dari dan Iqra Al-Hijrah.